Oke Jus, ini seperti yang tadi kita udah posting nih ya di sosial media, akan ada pasangan yang akan mengakhiri masa lajang di tahun depan ya, di tahun 2026. Nah tapi kalau ngomongin tentang tahun 2026 nih, ini akan menjadi tahun bersejarah buat mereka. Gimana pasangan, apa kabar? Luar biasa sehat. Gimana apa kabar? Kenapa sih lu Ra? Gak apa-apa. Panik dia takut ditanya macam-macam ya. Guys, cut ya kalau ada cut ya kalau ada yang ini, kalau ada yang aneh-aneh cut ya. Gue cuma nanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Iya sehat. udah itu doang, itu aneh-aneh deh kadang-kadang. Salaman dong. Oh iya, udah. Udah wudu. Diulang terus sama Jahil dia. bener ya dia. Ra, ini tapi justru gini Pak, ini to the point ya tentang mereka berdua. Berarti lu berdua tuh ketemu di backstage? Iya. Ya, Oh, backstage mana? di backstage Indosiar. Oke. Jadi Oh dia lu jadi tuh- pengisi acara, kan lu memang rutin tuh segala tapi saat acara-acara. itu bukan lagi pengisi acara. Jadi saat itu dia nyanyi, butuh treatment, nyanyi sambil sulap. Oh. Nah, akulah yang ngajar gitu. Jadi ada 10 Coach. orang coachnya. Oh, lu coach? Coachnya. Jadi ada 5 cewek, girl bandnya dia sama 5 cowok itu aku ngajarin sulap semuanya. Jadi kalau FTV itu judulnya Guruku adalah Jodohku gitu Iya. ya. Bisa. Guruku adalah jodohku. Guruku Iya. surgaku. Tapi pertama kali gini, Ra, pas ngeliat gini, cakep juga nih gitu. Iya, aku tuh pas awal dia datang tuh kayak set gitu kan. Aku langsung liat, gue bisa dapet nih, gitu. Iya, awalnya. terus? Tapi aku nggak ngomong, maksudnya ya udah aku pendem aja. Aku kan biasanya gitu, kalau misalkan kayak ketemu cowok ganteng, pasti bisa gue dapet gitu, Iya. gitu-gitu. Cuma nyenengin hati Iya, aja gitu. nyenengin hati aja kan, kita kan jelong. Kita kan jelong ya, jadi kayak ya udah kayak pede aja gitu di Iya. hati kan. Terus Udah kalau itu abis itu, akhirnya? udah, Mas. Ya tapi walaupun awalnya yang tak deketin bukan dia dulu ya, temennya dulu ya. Oh, tadinya. Tadinya. Karena kan temen aku yang follow duluan. Follow duluan. Oh, aku kan gitu. jual Jual mahal. mahal. Tapi lu kesel juga kan pas tahu Iya, itu? Ih ternyata aku jadi second choice. Tapi ya gini, lupakan itu, tapi akhirnya kenapa lu akhirnya ke Rara? Karena nyambung ngomongnya tuh nyambung karena pertama itu kan komunikasi sih, aku nomor 1 tuh komunikasi, wajah dan lain-lain tuh nomor sekian setelah komunikasi. Maksudnya gitu. apa ini? Komunikasi Nggak, dia nggak ngeliat lu dari wajah, Ra. Oke. Dia baik terus. prioritas utama dulu kan, yang pertama dulu tuh itu dulu gitu. Karena kalau mau cari yang cantik akan ada terus yang lebih cantik, mau nyari yang bodinya bagus akan ada terus yang lebih bagus, tapi kalau Nggak komunikasi kelar-kelar. itu poin utama dulu gitu. Makanya ketika ngobrol sama Rara tuh wih, kok nyambung. Terus tuh orangnya tuh apa adanya. Jadi ketika aku lihat di backstage ya udah kelakuannya memang ya udah begini gitu loh. Begini itu gimana? Nggak ngerubah image gitu loh, di depan kamera tiba-tiba langsung kayak jadi orang yang berbeda. Itu dia tuh nggak gitu. Makanya Tapi cocok. kalau aku ngelihat ya lo berdua sih pas. Karena lu orangnya diam, sabar ya. Orang kan wah gusak sana sini. Tapi Rara itu kalau di industri menurutku udah tinggal selangkah lagi untuk dar. Menurutku ya, karena ya secara penampilan, aksi panggung, terus baju dia tiap show, terus attitude dia itu 4 jempol. Jadi udah tinggal menikah, mudah-mudahan ada rezekinya terus makin bagus. Amin. Ya kan? Amin. Karena lu gak akan ngalangin dia untuk berhenti nyanyi dong. Enggak, justru malah kayak dia duet sama cowok aja pun aku dukung. Mesti ayo semangat, gak usah mikirin Mas gimana-gimana, aku tahu kamu profesional di panggung. Aku support dia gitu. Iya sih. dia profesional banget. Jadi tapi pernah ada rasa cemburu gak kalau sama Rara? Kayaknya 4 tahun kita hubungan kayak gak ada cemburu Gak ya. ada. Gak ada loh. Ya kan sering juga kadang main sulap sama cewek-cewek seksi bajunya gitu kan. Biasa aja. Gimana juga. Jadi lu Enggak. lu nggak pernah cemburuan? Enggak. Enggak sih. Jadi yang kalian kalau ribut beda pendapat tuh gara-gara apa biasanya? Biasanya gara-gara salah satunya sih gara-gara nadaku ya. Aku kan Ya. aku tuh kalau teleponan sama mama, kalau orang lihat tuh dikiranya berantem. Iya. Terus ngomong tuh teriak-teriak. Contohnya coba. Ma, sehat ma? Gimana? Lagi di mana? Nah kayak gitu loh. Oh. Nah padahal ya bentuk keakrabanku sama keluargaku tuh nadanya begitu. Nah dia tuh ngiranya berantem kayak marah-marah. Sedangkan aku kalau sama dia kadang suka pakai nada itu. Dia langsung kayak merasa dibentak, langsung nangis, berantem gitu-gitu. Aku kan lemah lembut. Banget. Banget lu. Aku kan Hello Kitty banget. Banget. Tapi ada nggak sih komentar
negatif dari netizen gitu tentang hubungan kalian? Ih banyak banget serius. Serius? Oh, iya banyak sebanyak Adem-adem lu begini tetap ada aja? ada aja. Gara-gara? Apalagi pas awal-awal ya Mas ya. Awal-awal sih isinya ribuan komen tuh dihujat total aku. Jadi kita tuh setahun tuh backstreet, Setahun backstreet nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ada bocor, tiba-tiba bocor aja, habis itu langsung Instagramku tuh full dihujat orang. Karena kan saat itu Rara kan duet nyanyi bareng lah, bukan gimmick lah, duet bareng gitu. Ada projectnya tuh lagi barengan Iya. terus gitu. Yes. Nah, Oke. desain tuh pengennya kan dia sama Gunawan gitu. Sedangkan aku tiba-tiba orang antah berantah muncul, siapa nih mengganggu hubungan orang dua ini? Diserang habis lah aku saat itu. Karena netizen itu ya ada sisi positifnya. Maksudnya dia itu pengen gini tapi lu nggak bisa maksain orang mesti sama siapa kan? Benar. Karena hati, Benar. ya kan? Nah tapi Rara sendiri pada saat waktu dihujat nih, ya apa yang Rara lakuin buat ngebesarin hati? Aku kan orangnya udah biasa ya, maksudnya kita kan kalau di sini kan udah biasa dihujat. Aku juga udah alhamdulillah mental aku tuh udah kebentuk gitu loh. Nah dia ini kaget sampai kayak nangis-nangis sampai segala macam. Terus aku bilang, Mas kamu kuat nggak? Kalau nggak kuat ya udah selesai. Bilang gitu. Terus iya deh aku masih kuat gitu. Ya udah kalau nggak kuat bilang sekarang ya. Aku nggak mau takutnya nanti aku ngeganggu mentalmu apa gimana. Tapi Rara dulu kan bukan yang kayaknya lebih berkarir lebih duluan lu sebenarnya. Iya. Kenapa jadi lu yang nggak kuat? Tapi ya itu maksudnya aku bertahun-tahun berkarir itu nggak pernah ada hujatan sebenarnya kan. Oh kalau jadi artis nggak dihujat nggak seru. Nah itu makanya aku adem Nggak, ayem aja kan iya. perform. Lurus sampai aja dia lurus. flat gitu ya. Tiba-tiba kok langsung sekalinya kena ada tuh gelombang ber. tuh. Gelombangnya tuh udah tsunami, ini bukan gelombang Iya. lagi, tiba-tiba ber. Itu langsung kayak Tuh. ya Allah, kok tiba-tiba dikatain keluarganya, tiba-tiba dikatain fisiknya, tiba-tiba dikatain pekerjaannya, malah pesulap doang. Jadi apa prok, maksudnya kenapa harus begitu gitu loh. Kaget, bener-bener kaget gitu loh di saat itu. Tapi ya alhamdulillah dia selalu nguatin juga sih. Walaupun dia ngasih, kalau nggak kuat bilang aja. Tapi dia sebenarnya selalu menguatkan terus. Kayak Mas semangat deh Mas. Kayak gini tuh netizen nanti gampang lupa lah. Udah kayak gini mah biasa. Nanti juga netizen lihat sendiri akan jadi seperti apa nanti kita gitu sih. Ya kalau lagi lu kan lu. Kalau lagi waktu dihujat nggak apa hitungan detik sayang, langsung. Iya benar. Langsung yang kayak Langsung. begitu. Tapi dari kamu sendiri nih, ini ngelihat Rara makin kesini makin dewasa nggak sih dia? Makin makin lebih baik lagi karena ya itu tadi yang membuat aku yakin untuk menikahinya itu karena dalam 4 tahun lebih berhubungan itu aku melihat dia itu berprogres. Dulu yang apa-apa kalau marah kayak orang kesurupan lah istilahnya, bisa ngelempar barang, keluar kata-kata ngangengo. Terus tuh dia berprogres jauh lebih baik, makanya aku tuh yakin sama dia gitu. Karena kalau kayak gitu ini sejujurnya karena lu terbiasa ngeramu apa-apa sendiri ya. Nah, Iya kan? benar. Jadi kalau apa-apa tuh gampang patah. Iya benar. Iya kan? Benar. Aku tuh kalau nggak sesuai sama kemauan aku marah banget. Aku ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Kalau nggak sesuai sama yang aku mau. Iya karena Rara harus pagi siang malam yang kerja. Jadi hal yang kamu minta nggak mau itu bisa kayak parah banget sih lo gitu kan? Benar. Dan akhirnya itu berubah dengan sendirinya apa memang Rara ada kemauan atau memang maksudnya gini, berubah dengan sendirinya tanpa Rara lakuin sesuatu atau memang Rara sengaja untuk merubah itu? Sebenarnya karena apa ya, aku juga mikirin aku udah umur segini, udah harusnya memang berlaku dewasa gitu. Aku nggak mau jadi anak kecil lagi dan akhirnya ada Mas juga yang ngebantuin gitu. Adek ayo dek kamu bisa kok belajar nih. Dan Mas tuh alhamdulillahnya nyuruhnya tuh bukan nyuruh kasar gitu loh, Jadi nyuruhnya tuh benar-benar ayo adek bisa kok gitu. Jadi disupport juga. Makanya jadi aku tuh ngerasa oh ya udah ini saatnya aku untuk bisa jadi lebih dewasa lagi, lebih baik lagi gitu. Dan alhamdulillah ya Mas ya. Mas sudah merasakan kan? Perubahannya emang bener-bener besar gitu loh. Iya jauh lah ya. Tapi lu masih gigit itu, masih ngempeng. Enggak Berhenti juga itu. Udah berhenti? Gara-gara dia. Itu kita bisa berantem 3 hari 3 malam cuma perkara dia ngempeng. Aku ngingetin dia ngempeng. Karena kan itu udah kebiasaan dia dari kecil ya. Iya. Tiba-tiba aku datang mau ngubah dia ngempeng aja tuh, wah susah banget. Aku paksa aku beliin sarung tangan, nggak bisa. Tiba-tiba dia tengah malam dilepas. Terus aku suruh olesin apa namanya, kayak yang buat panas-panas itu loh, supaya nggak dia tetep aja. Jadi bener-bener lama sampai akhirnya Aku mah nggak mempan gitu. Nah soalnya dari kecil udah dikasih ayam, udah dikasih sayur, masih tetap makan, masih tetap ngempeng. Akhirnya lu berhenti karena aku konsultasi ke dokter dulu, aku kasih tahu ke dia, Dek ini loh bahayanya kau ngempeng karena giginya dia tuh udah dan itu bahaya nanti bisa mengaruh ke suaranya dia, kok nggak bisa nyanyi lagi kau mau? Ya dengan segala macamnya itu tak
jabarkan semuanya. Kau yakin nggak mau tato ngempeng? Udah akhirnya pasang behel. Kau nggak bisa loh ya, kau udah pasang behel, kau masih ngempeng. Aku selepas tangan. Kamu bisa berhenti nyanyi, terserah kau kalau nggak mikirin masa depan. Akhirnya lu ngomongin itu dampak-dampaknya. Dampak yang negatifnya semua aku ngomongin karena memang sebahaya itu gitu loh. Ra, digituin seneng gak, Ra? Seneng banget. Tapi kau marah dulu. Marah dulu sih. Ramah ya orangnya. Aku ramah banget. Ramah itu loh. Kayak, hai gitu. Iya. Tapi ini kan pernikahan sebentar lagi. Iya kan? Lu berarti pas puasa ya? Sebelum ya? Oh. Datang kan ya? Bisa. Datang pagi bisa, pulang Sabtu bisa. pagi. Bisa. Dia Jumat. Coba kalau nggak salah itu pesawat pas penuh-penuh. Enggak, udah aku pesenin aman. Ada. Aku udah blocking Ya pesawatnya. insya Allah ya. Dia mau forek apa? Lu sonorek ya? Iya, di sono. sonorin Remek Palembang ya. Itu bener. Enggak lah. Oh. Nggak boleh di sana. Nggak boleh bisa rame. Gua bilang. Tapi biasanya kan ada aja nih. Biasanya menuju pernikahan ada aja. Udah persiapan kalian untuk nanti di bulan Februari itu apa? Udah berapa persen? Sebenarnya persiapannya tuh kita tinggal DP-DP-in aja sih semuanya. Udah pada fix semua, cuma tinggal bayar aja. Enggak endorse? Ada yang endorse, ada yang endorse, Ada endorse, ada yang enggak. Lah kenapa akhirnya milih di Palembang? Aku mikirnya gini kan karena apa ya? Kemarin tuh pengennya di Jakarta, cuman dipikir-pikir lagi ibu bilang kalau bisa di tempatku aja, di Prabu. Dia bilang, soalnya kan keluargaku banyak banget di Prabu. Dia bilang keluarga ayahku, pokoknya keluargaku tuh banyak gitu di sana. Jadi sekalian kayak open house juga buat masyarakat di sana gitu, biar kayak sekalian ngungkapin makasih lah karena selama ini udah support gitu. Dan akhirnya udah ngobrol juga sama Mas, ya Masnya setuju juga gitu. Ya udah nggak apa-apa di sana aja gitu. Dan alhamdulillahnya fasilitas di sana juga memadai. Untuk teman-teman datang, semuanya datang tuh alhamdulillahnya ada masih layak lah ya, masih layak lah untuk teman-teman aku datang ke sana gitu. Terus juga jarak dari bandara juga nggak terlalu jauh, ya cuma sejam setengah lah, karena langsung tol. Jadi bandara, keluar gerbang bandara, tol, udah langsung ke Prabu. Entar gue juga lihat dulu, lu mau jelasin juga gue belum tentu. Lu mau jelasin juga, lihat dulu. Ini acaranya seharian apa enggak? Akad siang, pokoknya malamnya sehari resepsi. itu. Oh malam resepsi di rumah, Enggak, di gedung. di gedung. Di aula. Berarti seharian di gedung tuh. Iya. Makanya Gila mahal bener dia sewanya gila. Orang nyewa gedung cuma 3 jam 4 jam seharian lo kaliin aja tuh. Iya kan? biar Arum yang dateng. Iya. Lu ngunduh mantu ada? Belum tahu dulu karena kan habis itu Nah yang langsung- Jawa-Jawa nih aja nih, di daerah Jawa aja nih. Coba. rencana sih insya Allah ada nanti kalau ada rezekinya ya. Tapi kan karena habis acara nikahan tuh langsung puasaan, kita insya Allah juga langsung pengen umroh bareng untuk pertama kalinya berdua kan. Oh pas Langsung bulan umroh, puasa. pas bulan puasa itu pengen umroh bareng. Habis itu puasa dulu, lebaran dulu, habis itu baru pikir lah ngunduh mantu nanti. Tanggal berapa? Beberapa hari sebelum puasa, Oh. sampai puasaan awal-awal masih di situ. Oke. Menyambut. Oh mau menyambut di situ. Dan memang honeymoonnya sekalian di situ gitu ya? Di situ sekalian. Oke. Tapi gini, ada wejangan nggak dari orang tua, baik orang tua Rara sama orang tua Aladul? Oh, jangan pasti ada ya, maksudnya yang sabar. Karena ibadahnya ini kan ibadah seumur hidup ya. Iya. Jadi jangan gampang emosi, jangan gampang marah. Terus apalagi ya? Ya ibu paling selalu nitipin, Rara anaknya begini loh, kau yakin kuat nggak ngadepinnya? Ibu tuh selalu ngingetin terus. Ibu tuh ada kekhawatiran itu gitu loh, karena tahu kan anaknya kan sat. Oh. Tapi aku bilang yakin bu, yakin. Dia pesilat insyaallah. juga ya? Dia silat juga dia. Kau udah capoeira. Tapi Ra, ini kan udah diperbolehin lu nyanyi nih waktu setelah nikah, ya kan? Akan nunda kehamilan atau enggak? Sekarang tuh aku lagi pengobatan pengobatannya aku kan hormonku lagi nggak stabil sekarang karena aku breakout segala macam gitu. Jadi kata dokternya jangan hamil dulu, dia bilang nanti konsultasi dulu kalau mau hamil gitu. Untuk berhenti obatnya tuh kita kasih jangka waktu dulu biar nggak ngeganggu janinnya, dibilang gitu. Oh ya udah, aku bilang nggak apa-apa, aku bilang. Tapi kita mah sedikasihnya aja ya Mas ya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau Pokoknya nggak juga, nahan-nahan iya juga nggak gitu nahan-nahan ya. juga. Tapi tetap berkarya. Aku pengennya walaupun nanti udah jadi suami istri tetap bisa eksis lah di Industri ya. industri gitu. Oke. Ra, tapi ini kan dari Rara juga walaupun sebelum kompetisi juga udah nyanyi-nyanyi juga sebenarnya kan. Nah ini kan hal terberat Ra.
selama Rara berkarir itu sampai sekarang menuju ke pernikahan, hal terberatnya apa? Apa ya? Banyak sih sebenarnya hal terberat tuh, kayak ada aja sih masalahnya. Apalagi sekarang kan menuju nikah tuh benar-benar diuji banget sama Allah ya. Apa aja? Kalau sekarang apa lebih apa? Apa ya Mas? Hamin 2 lamaran aja udah hampir cancel kita. Karena Iya gara-gara Gara-gara beda pendapat. Dicubit. punya pendapat. Oh dia ramai ya orangnya. Ramai ya? sekali. Oh iya kan. Hamin 2 serius. Hamin 2 lamaran tuh udahlah cancel aja. Rara udah begitu-begitu karena memang ya aku berusaha Artis ya, emang gitu ya. Aku diem iya deh sabar. Aku diem Iya, dia aku dia selama marah itu. marah-marah aku bilang iya karena aku berusaha maklumin karena memang kita tuh ngurusin segala sesuatunya itu sendiri. Walaupun udah ada WO tapi kita tuh pengen terjun langsung, pengen lihat ini beneran ini enggak udah sesuai atau belum. Jadi Rara tuh stres kayak ada aja Hamin 1 tiba-tiba si make up yang udah di MUA yang udah di booking jauh-jauh hari tiba-tiba cancel. Dan nggak 1, 2 MUA cancel. Terus ada sound tiba-tiba nggak ada. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya ada aja masalah-masalah begitu yang dia tuh di mobil tuh nangis berjam-jam gitu. Ya aku berusaha nenangin doang di mobil tuh, kita di mall tuh parkiran mall tuh Rara nangis sabar. Ujian ini ujian aku udah bilang gitu. Dan nangis di mobil aku diemin, aku tungguin dulu lah sampai dia tenang baru kita ngobrol lagi. Lu main game? Enggak. Diem aja sih. Enggak deh, lu nangis aja dulu. Lu kalau dia sambil main game lu kamu ketura. Iyalah, tinggal. Ramah banget ya. Rara orangnya pendiam ya Rara tuh. Rara apa yang pada saat itu gemelut, apa yang ada di pikiran Rara sampai udah stres banget. Banyak sih stresnya kayak mulai dari banyak sih sebenarnya faktornya banyak banget. Cuman alhamdulillahnya masalahnya bukan dari kita berdua. Iya. Jadi Biasanya. faktornya tuh dari luar, dari eksternal gitu yang kita tuh nggak sangka-sangka ya Mas ya. Itu yang bikin kayak kepikiran. Terus juga aku kepikiran nanti soalnya kan aku selama ini kan tinggal sama ibu, diurusnya sama ibu gitu, dimasaknya sama ibu. Pokoknya ibu tuh selalu yang kayak aku kalau bangun tidur tuh makanan tuh udah siap. Makanan udah siap, baju aku tinggal dicuci, tinggal pakai. Kalau aku makeup berantakan ibu yang ngurusin, yang dibersihin. Nah, aku tuh mikir bisa nggak ya nanti aku kalau udah punya suami bisa ngurusin suamiku nggak ya gitu. Karena kan selama ini diurusnya sama ibu gitu. Apalagi ibu tuh nggak mau tinggal sama aku setelah nikah. Ibu tuh maunya pulang aja dibilang gitu. Oh, jadi ibu mau balik lagi Iya, ke sana balik kampung. nggak mau dia. Jadi udah itu urusanmu sendiri Iya, gitu. dibilang gitu. Makanya ibu tuh sampai sekarang tuh selalu kasih wejangan gitu. Nanti ibu nggak sama kamu lagi. Nanti kamu gini. Pokoknya sedetail itu. Kayak mulai dari apa namanya ngerawat diri, terus juga ngurusin suami gimana, gitu-gitu Jadi setidaknya udah dapat pengalaman lah dari ibu. Bekal ya. Udah dapat bekal gitu. Oke, ini kalau boleh lu spill nih dikit nih, budget habis berapa? Lamaran aja tuh dua Lamaran. kali lipat over budgetnya. Kita tuh gak expect Expect. segede itu ternyata ya kalau mau nikahan mau lamarannya. Tahu, gue sih udah lupa. Tahu. Lu Lamaran- nanya gue. Lamaran berapa kita lama, kemarin, Mas? lamaran aja kemarin tuh orang kan bilang, wah mendingan nikah sekalian kalau udah ada acaranya kayak begitu gitu loh. Makanya kemarin kayak, Orang nyangkanya pada nikah kan? iya aku tuh kemarin kan ke Palembang kan buat prewed kan. Semua orang tuh ketemu, Mas Al, selamat ya pernikahannya. Hah, belum. Ini tuh tapi satu orang mungkin salah. Tapi itu berkali-kali, puluhan kali aku ketemu orang selalu bilang, dikiranya Karena kemarin megah acara nikah. banget. Tapi jujur Ra, walaupun lu ada MUA tiba-tiba cancel di Hamin 2 ya. Ini satu. Hamin Hamin satu 1 malah. itu malah sebenarnya lu mendapetin yang bagus banget loh. Lu dapetin bagus banget. Itu mangling banget gak sih? Masya Allah. Iya loh, itu malah bagus banget. Berarti kan mau di jalannya Kalau Allah tuh. emang aku nggak cancel. Sebenarnya. Emang yang udah aku mau gitu. Oke. Nah, Yang emang itu tuh keluarga-keluarga keluarga. aku. Kan emang Oh, kita- lebih ke keluarga. Iya, rumah kita tuh ada 5 apa 6 ya? Kayaknya sekitar 5 apa 6. Nah, itu ada cancel itu. Makanya kita pusing di situ kan. Karena kan Oke. itu tadi kita ngurusin keluarga pun kita urusin. Nyampe-nya kemana, ininya make up-nya siapa, hairdo-nya siapa, itu tuh kita urusin semua. Bajunya gimana? Bajunya apa kita urusi gitu. Nanti di Palembang juga itu gitu, kamu juga tuh. Sama juga. Harus Nanti sama tamu-tamu sih. yang dari datang gitu. Karena ada kepuasan tersendiri sih ketika kita ngurusin ikut terjun di bawahnya itu kayak pas sudah selesai itu kayak alhamdulillah deh lancar semuanya. Aku aja tuh setiap 30 menit acara kemarin catering masih aman, masih ada. Aman. 30 menit lagi, tambah lagi cateringnya masih aman, masih ada. Tamu udah pada mulai pulang, cateringnya masih ada, masih alhamdulillah nggak kekurangan catering. Karena
pas mau acara itu kan lagi rame-rame yang kayak catering nggak ada gitu loh. Jadi Iya, tuh jadi wah kayak kita tuh bikin kayak takut gitu. pusing banget kepikiran kayak gitu-gitu. Ngeri emang. Ngeri. Karena yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin akhirnya jadinya stres, jadi ribut, dan Betul, jadi betul, sensitif. jadi sensitif. Bener. Iya kan? Makanya Jadi aku sama aku sensitif. Rara gitu. Tapi kalau harapannya Rara sama Aladul ini kedepannya apa untuk rumah tangga kalian? Ya pastinya pengennya sekali seumur hidup, pengennya bisa sama-sama terus, bertumbuh sama-sama. Pokoknya apapun yang kita lakuin ya semoga bisa sama-sama terus gitu. Kalau Aladul apa? Ya sama sih, kurang lebih ya tetap berjuangin segala sesuatunya bersama. Aku nggak mau hambat karir dia nggak menghambat karir aku. Malah kalau kita bisa berkarir bareng, kita usaha bareng segala macam, kita jalanin sama-sama sih. Ada bentuk usaha bareng nggak nanti kalian setelah nikah ini mau? Ada, Sudah ada. banyak. Ada banyak yang kita Doain mau ya. jalanin. Ya bawa diri sendiri-sendiri deh, Ra. Terus udah juga doain. Bawa sendiri-sendiri aja deh ah. Iya, Gitu sih. pokoknya ada yang lagi mau dikerjakan. Iya, gitu. ada. Iyalah, pasti akan lebih seru, Iya, ya kan? lebih seru pasti. Karena posisinya kan dulu Rara single, Ladul single, sekarang kan udah barengan nih. Jadi bagaimana kolaborasi mereka berdua, satu penyanyi dangdut terkenal, satu juga pesulap terkenal. Jadi ya posisinya bagaimana bisa menjadi satu chemistry. Iya, benar. Iya kan? Benar. Total anak kalau mau punya anak berapa total? Aku sih dulu pengennya 4 ya, tapi kalau Rara pengennya 2. 2. Badanku sekecil yang kau bilang 4 anaknya. Ini orangnya banyak, Ra. Ada minta 11, Aura anaknya minta 11 Iya. tuh. Ya, Bayangin pokoknya berdoa aja ya dikasihnya sih. Iya, sedikasihnya. sedikasinya ya. Tapi ke teman-teman DA datang semua Insya Allah. Ini lagi proses ngelis teman-teman yang mau datang. yang datang. Banyak sih alhamdulillah mau mereka datang ke sana. Aku bilang, maaf ya guys, aku bilang aku mau ngelis sekarang biar kalian tuh akomodasinya enak Segala di macam sana, aman. biar aku urus. Aku bilang gitu. Oh ya Rara santai aja, nggak apa-apa, kita datang gini. Udah Antar nggak apa-apa. santai-santai diomongin. Nah makanya itu jadi ya teman-teman aku alhamdulillah support sih. Iya. Seru dalam proses seperti ini, tapi yang pasti kalau aku ngelihatnya ya Rara itu kan memang rising star ya. Jadi dia memutuskan menikah di saat karir juga lagi bagus ya, Aladul juga lagi bagus, dan mudah-mudahan ya setelah ini ada orang yang lebih besar lagi yang ngedukung Rara, yaitu adalah suami kan. Iya. Ngedukung Rara untuk bisa berkarir, dan pasti pesan dari orang tuanya Rara, ada hal yang mereka pribadi yang mereka simpan dengan baik itu hanya untuk calon suaminya. Gitu juga dari keluarganya Aladul mencintai, yaitu kalau aku bilang kalau seandainya sekarang ini aku bilang mereka ini termasuk pasangan yang kayaknya diam dang jedeng tiba-tiba tunangan. Padahal ternyata ngelewatin itu nggak gampang ya. Nggak gampang serius Ya, ya nggak Allah. gampang ya. Merinding. Banyak. Berarti semua orang tuh pasti ada cobaannya dengan caranya masing-masing. Iya, benar. Berarti Rara mendapatkan masalah dan bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu ya. Oke, kalau kayak gitu kamu nggak ada pertanyaan lain, cuma itu doang tentang Udah, pernikahan. itu aja. Ya, nggak ada. Aku nggak ada yang lain, nggak ada. Ya udah, Aku pulang nggak mau kita. ada urusan-urusan, nggak ada. Aku nggak mau ada urusan-urusan sama yang. Ya gitu deh. Ya, pokoknya terima kasih buat semuanya ya. Sukses terus, insya Allah aku Terima datang kasih. ya. Insya Allah, Ya, amin, makasih ke sana. Aruben. Jadi nanti aku pokoknya tiba-tiba gue datang, udah lo nggak usah itu. Gue tiba-tiba datang karena aku kan pengen ada penyambutan sendiri gitu di bandara. Ya Tuhan. Aku sewa penari sendiri gitu loh. Jadi Penari menyambut ya. ya aku sendiri aja gitu, mau Oke. seneng. Ya maksudnya apa ya? Ramah banget ya. Ramah Bisa sebagai saksi ya pokoknya ya, kita lihat Ya, ya. insya Allah ya, pasti ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.